Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Arnold Semanik dengan nomor NPM yaitu 2021655054. Dan saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi dari kelas B. Dan pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Dapat kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia yang isinya tercantum dalam pembukaan UUD tahun 45. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sangkestra, yakni Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti dasar, sehingga Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentunya harus dipahami setiap warga negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Istilah Pancasila digunakan oleh Bung Karno pada saat sidang BPUPKI pertama. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdiri negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, semua orang harus bisa memahami dan mengimplementasikan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila digunakan sebagai dasar dan juga ideologi negara. Pancasila juga sekaligus digunakan sebagai filosofi berbangsa maupun bernegara, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan sangat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Dan berikut makna dari masing-masing ataupun implementasi dari masing-masing nilai Pancasila. Pancasila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti kita ketahui, sila pertama yang berbunyi ketuhanan Maha Esa, makna Pancasila ini yaitu dapat kita pahami bahwa Indonesia merupakan negara yang percaya adanya Tuhan. Bahkan Indonesia mengakui adanya keberagaman agama dan sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila pertama ini juga dilambangkan oleh simbol bintang berkepala 5 dengan warna kuning keemasan yang berada di dalam perisai hitam. Selain itu, nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan. Dan dapat kita lihat gitu contoh pada sila pertama itu adalah pertama, menjunjung toleransi, yang kedua menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu orang lain, agama lain. Ketiga itu tidak mencemooh kepercayaan yang lainnya. Yang kedua itu adalah sila kedua dengan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Pancasila kedua mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin oleh simbol rantai yang tersambung utuh dengan yang lain, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Dapat kita lihat juga pada kehidupan sehari-hari dengan contoh itu adalah tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku, bangsa, latar belakang ekonomi, dan lainnya yang masih banyak lagi. Yang kedua itu ada setiap orang itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Yang ketiga, saling menghargai pendapat, saling tolong-menolong, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan sila selanjutnya itu adalah sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini yang dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Makna Pancasila ketiga ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara Indonesia yang tercinta ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi sebuah halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dapat kita lihat juga untuk dari sila ketiga ini contoh sehari-hari yang bisa kita dalami, yaitu adalah cinta kepada NKRI, bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Jaksel dan sebagaimana. Yang ketiga itulah mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sila keempat itu adalah berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini yang dilambangkan oleh simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik. Mana sila keempat ini adalah berkumpul dan saling berdiskusi itu menjadi solusi dari setiap perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kehidupan. Selain ini juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik di masyarakat. Adapun dapat kita lihat untuk contoh-contoh nilai dari sila keempat ini adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan, sampai full kesepakatan. Yang ketiga itu adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Tidak harus
punya kita begitu. Mungkin untuk sila kelima itu berbunyi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan oleh simbol padi dan kapas dengan berlatar perisai putih. Makna Pancasila ini itulah mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dapat kita lihat juga untuk contoh dari sila kelima itu adalah menghormati hak orang lain, bersikap adil terhadap sesama, mendukung pembangunan untuk memajukan negara Indonesia. Mungkin sekian untuk dari video kali ini mengenai tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman untuk bisa selalu mengimplementasikan dan bisa mengembangkan ataupun mencontohi nilai-nilai Pancasila, dan bisa sebenarnya masih banyak lagi contoh dari nilai-nilai Pancasila, tapi teman-teman bisa lebih kembangkan lagi karena teman-teman sudah bisa berproses dan bisa berpikir lebih lanjut. Demikian saya Arul Semanik, terima kasih.